Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gupondoro Channel, channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Kaiso Baby King ya. Kaiso Baby King kalau nggak salah sebut saya. Minta maaf ya Mas Kaiso kalau saya salah sebut. Mas Kaiso ini punya burung yang sering jebol patek ya istilahnya kalau menurut saya, dari penyampaian Mas Kaiso itu kayaknya burungnya Mas Kaiso itu sering jebol patek karena terlalu kenceng atau bagaimana. Dia sering keluar dari kotakan yang di atas matras itu biasanya ada pembatas warna merah biasanya kalau di lapak itu, kalau yang saya ketahui, atau warna apapun lah. Saya sering melihat teman-teman saya itu yang burungnya sering jebol patek itu karena burungnya biasanya kenceng dan bawaannya itu biasanya kasar atau ngedor mungkin istilahnya ya. Nah itu bagaimana teman-teman saya mengatasi burung-burung begitu supaya dia tidak sampai jebol patek? Saya coba bagikan atau sharingkan di malam ini ya. Ya memang pada dasarnya burung yang kencang itu begitu ya Mas Kaiso Baby, Mas Kaiso lah gitu ya, yang pendek aja. Itu biasanya burung-burung yang kencang dan ngedor. Kemudian burung itu biasanya agak kaku sedikit lah pegangannya, tulangannya agak kasar begitu biasanya. Kalau dia tulangannya agak kayak Jawa itu biasanya dia gampang sekali untuk menyesuaikan jatuhnya dia sendiri pada betinanya atau tepat betina. Nah untuk mengatasi burung-burung yang begitu itu, kalau saya lihat di lapak teman-teman cara mengatasinya, teman-teman bermain saya itu ini ya Mas Kaiso, coba dilatih tepat betina dulu. Jadi walaupun burung itu sudah pol misalnya, sudah ngolong, coba nanti saat awal giringan lagi, saat akan dilatih lagi, coba Mas Kaiso usahakan untuk fokus betina dulu, tepat betina dulu burung itu dari jarak dekat, dari depan lapak, kemudian mundur sampai sekitar jarak 200 meter, coba dibikin betul-betul tepat betina dulu ya Mas Kaiso. Fokusnya jangan buru-buru jauh, tapi difokuskan untuk tepat betina dulu. Itu kunci pertama teman-teman saya mengatasi burung yang sering jebol patek. Terus saja gitu. Mungkin kalau Mas Kaiso itu mau bersabar satu giringan di jarak 200 meter atau tambah sedikit nggak apa-apa, dan jangan digandeng dulu ya Mas Kaiso. Masalahnya kalau burung digandeng itu nanti biasanya kalau jenis-jenis yang burung sering jebol patek itu dia emosinya keluar, nanti begitu lagi jebol patek lagi. Jadi sendiri saja dulu, sendiri sampai satu giringan itu dia sudah betul-betul nggak jebol patek. Nanti di giringan berikutnya baru ditambah lagi jarak lepasannya. Diusahakan sendiri dulu, walaupun nanti nggak ngolong nggak apa-apa. Nanti kalau memang dia sudah ngolong, nanti digandengin atau sudah lepasan pol misalnya full star, itu biasanya ngolong lagi. Gitu aja Mas Kaiso. Nah, nanti kalau sudah tepat betina dan benar-benar sudah tepat betina, dia sudah nggak molos lagi ke belakang, nah coba digandeng
Di sini juga Mas Kaiso itu harus pandai-pandai dan jeli sekali melihat arah terbang burung dan bisa menelaah celah yang mana yang paling enak dia turun supaya dia nggak ngerodok atau nggak jebol patek. Oh ya, jebol patek maksudnya, karena itu kan sudah ngolong ya, misalnya sudah apa istilahnya, stabil ngolong. Saat mengelepek sudah tahu celahnya atau selahnya. Kalau misalnya kita mengelepeknya di pinggir, nanti coba Mas Kaiso agak ke tengah sedikit dan usahakan burung itu selalu bisa melihat cewekannya, melihat betinanya. Jangan sampai dia hilang, istilahnya apa ya, hilang pandangannya. Jadi saat ngelepek itu jangan dulu dibawa ke bawah gini ya Mas Kaiso, coba digantung. Lihat kalau burung itu pas sudah masuk kolong, jangan buru-buru dikebawain, tapi digantung aja Mas Kaiso, supaya burung itu tetap fokus lihat cewekannya di sebelah mana. Dan seandainya Mas Kaiso itu terlalu ke pinggir, coba agak ke tengah, tapi lihat selahnya dari arah mana burung itu turun. Kemudian diperkirakan dia kalau molosnya ke arah mana, nanti agak diketengahkan gitu ya. Misalnya molosnya ke arah barat ya, kalau kita di sisi barat kita agak ke tengah, agak ke timur gitu. Usahakan kita posisi di tengah dan usahakan cewek ini selalu terlihat oleh burung itu ya. Jangan sampai cewek ini terlalu ke bawah sehingga burung jantannya yang dari atas itu sempat kehilangan pandangan terhadap cewekannya atau betinanya. Itu biasanya kalau Mas Kaiso sudah lihai dalam melihat dan jeli untuk mencari celahnya, nanti akan teratasi itu Mas Kaiso. Saya lihat teman-teman di kolong saya gitu, karena saya sendiri mengalami burung saya yang perumpung yang saya kasih nama bandit itu, kalau saya sendiri yang lepek sering jebol patek. Tapi kalau teman-teman yang teman pemain yang sudah sering ikut lomba, kalau ngelepek burung itu kayaknya nggak pernah jebol patek ya. Kemudian saya tanya, sebenarnya gimana sih? Kayaknya sama aja cara saya ngelepek dan jenengan ngelepek. Kemudian coba kamu yang ngelepek, nanti saya lihat gimana sebenarnya kok bisa sampai jebol patek. Teman saya bilang gitu. Setelah saya ngelepek, burung itu jebol patek ya. Keluar dari kotaan itu. Kemudian saya tanya, gimana kok jebol patek lagi kalau saya yang lepek? Oh, kamu salah, kamu harus lihat burung itu turunnya udah sampai di mana, kemudian kalau dia agak menjurus ke arah keluar, kamu masuk ke dalam, artinya saya harus ke tengah katanya. Kemudian betinanya ini jangan buru-buru sampai di bawah. Kalau dia sudah dekat sekali, misalnya udah masuk di kolong, kemudian jarak betina sampai jantannya itu kira-kira kurang 3 meteran, nah itu kalau mau dikebawain karena dia sudah ngelihat cewekannya itu. Tapi kalau masih di atas tali, udah diturunin ke bawah, nanti kalau dia memang kalau dia nggak fokus atau mungkin dia kehilangan fokus, nanti bisa ngerodok atau bisa geser kemana karena dia bingung cari cewekannya gitu katanya. Terus saya coba, tapi sebenarnya ini untuk apa ya, untuk saya itu sebenarnya sudah nggak mampu saya, karena panas sekali. Kemudian saya sering merasa silau karena matanya udah plus 2,5 lebih. Jadi saya sebenarnya kesulitan untuk melepek bandit saya itu. Tapi saya usahakan walaupun cuma istilahnya ngeraba-ngeraba jaraknya, tapi saya lihat kalau burung itu sudah masuk kolong, udah di press tali gitu ya, udah sejajar sama tali gitu, saya tetap ginikan aja.
saya gantung. Nah ternyata dia nggak geser ya, nggak nyariin kayak bingung gitu, dia langsung kayak mau nubruk cewekannya, terus saya tarik ke badan sedikit, dia turun di dekat kaki saya. Itu caranya kalau untuk bandit saya. Mudah-mudahan ini bisa juga diterapkan di burungnya Mas Kaiso dan juga burungnya teman-teman yang saat ini sedang mengalami kebingungan atau sedang mencari solusi karena burungnya sering jebol patek. Jadi tahapannya begitu. Kemudian tahapan yang juga menentukan kalau itu memang susah sekali waktu digandeng, kemudian walaupun sudah digantung dia kok tetap emosinya terlalu tinggi, coba diangremin, dilolohkan barang umur 1-2 minggu, kemudian anaknya diambil. Kalau teman-teman saya sih apa ya istilahnya ya, kalau menurut saya sih sebenarnya satu pian dibesarkan nggak apa-apa, supaya dia agak temuo istilahnya, jadi dia bisa mengatur emosinya, nggak sampai nekat atau apa ya istilahnya, nggak terlalu emosian lah. Itu biasanya nanti dia akan bisa mengontrol turunnya kalau sudah pernah, nah istilahnya apa, sudah pernah loloh. Kalau belum pernah loloh biasanya memang begitu. Walaupun kalau bandit saya itu pernah saya lolohkan, tapi tetap kalau saya yang lepek waktu pertama kali belum tahu selahnya, dia biasanya tetap jebol patek. Setelah dikasih tahu, saya kalau pas ngelepek bandit saya usahakan saya gantung. Walaupun pada akhirnya saya sendiri jarang sekali ngelepek burung saya sendiri itu, karena biasanya saya ngelepasin teman-teman yang ngelepek. Bergantian lah, jadi dia nggak punya joki khusus. Jadi teman yang slow, yang sedang apa ya, yang sedang lepek, kemudian pas dia nggak ngelepek, pas burung saya terbang, biasanya teman-teman yang sedang nggak ngelepek itu ngelepekin burung saya. Dan biasanya mereka yang sudah berpengalaman, dia sudah tahu selahnya, dia bisa menempatkan burung itu supaya nggak sampai jebol patek. Itu ya Mas Kaiso Baby dan juga teman-teman yang sedang mencari cara atau sedang mengalami masalah burungnya sering rodok, sering rodok lagi, sering jebol patek, coba ambil langkah-langkah itu, siapa tahu ini bisa membantu dan akhirnya burung itu nggak jebol patek lagi. Oke, semoga ini bermanfaat sebagai referensi dan salah satu teknik untuk membuat burung kita tidak jebol patek lagi. Oke, semoga ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.